Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bapak dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang jarak titik ke garis. Dan ini merupakan masih materi dari dimensi 3. Nah, apa itu jarak titik ke garis? Dan seperti apa cara menghitungnya? Oke, langsung saja. Di sini Bapak misalkan ada titik, ya, titiknya ini adalah titik P. Kemudian Bapak punya garis. Nah, garisnya ini adalah garis G. Maka bagaimana cara menentukan jarak antara titik P ke garis G? Ada yang bisa? Oke. Yang dimaksud jarak titik ke garis dan terkhusus di sini titik P ke garis G adalah jarak titik panjang garis tegak lurus titik P ke garis G, ya. Jadi panjang garis tegak lurus titik P ke garis G. Jadi misalnya di sini dari titik P ke garis G ini Bapak buat garis yang tegak lurus. Oke. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga membentuk tegak lurus ini. Inilah yang disebut jarak. Nah, ini. Ya, yang disebut sebagai jarak titik P ke garis G gitu. Ya. Atau bisa juga disebut juga panjang garis lurus dari titik P ke titik proyeksinya. Jadi, misalkan ini adalah titik P, ya. Kemudian titik yang di sini ini merupakan proyeksi dari titik P yang disebut, misalnya saya namai titik P aksen. Nah, panjang garis titik P ke titik proyeksinya pada garis itu juga disebut sebagai jarak titik P ke garis G, ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana nanti penerapannya dalam dimensi 3? Langsung saja kita ke contoh soal. Oke, contoh soal, diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Hitunglah jarak titik A ke garis CF. Nah, cara yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan ini tentunya kita gambarkan terlebih dahulu kubusnya. Oke, kita buat kubus. Nah, misalnya kubus seperti ini. Ya. Nah, ini kubusnya. Kubusnya saya beri nama tadi ABCDEFGH. Oke. B, C, D, E, F, G, H. Nah, jarak titik A, jadi titiknya, ini titiknya, ke garis CF. Nah, mana garis CF ini? Nah, itu. Ya. Mungkin saya gunakan garis yang lurus ya. Nah, ini. Nah, bagaimana cara menentukan jarak titik A ke garis CF? Nah, sama tadi seperti teorinya bahwa jarak titik ke garis adalah panjang garis yang tegak lurus dari titik
ke garis itu. Nah, berarti kita tentukan garisnya. Nah, yang ini dari titik A ini kita tarik garis. Terus. Oke, nah ini. Jadi garis yang berwarna biru itu adalah jaraknya, jarak titik A ke garis CF. Dan itulah yang akan kita tentukan nilainya. Oke. Nah, ini ibaratkan ada titik. Titiknya saya beri nama titik A. Aksen, karena kan tadi merupakan proyeksi dari A. Oke. Nah, caranya untuk mempermudah kita menyelesaikan ini, kita buat segitiga bantu. Ya, berarti kita buat segitiga ACF. Berarti kita buat sisi AC dan kita buat sisi AF. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita buat seperti ini, segitiga bantu ya. Nah, ini kan tadi siku-siku. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa melihat panjang rusuk adalah A cm. Oke, berarti karena AC adalah diagonal sisi dan rumus diagonal sisi adalah diagonal sisi atau diagonal bidang itu rumusnya adalah A akar 2, maka AC adalah A akar 2 gitu. Kemudian AF juga diagonal sisi ya, maka AF juga A akar 2 ya. Nah, karena ini A akar 2 berarti ini merupakan segitiga apa? Sama ya. Coba kita lihat dulu CF-nya. CF itu diagonal sisi juga. Oh, ternyata CF diagonal sisi berarti panjangnya juga A akar 2. Nah, ini merupakan segitiga sama sisi. Berarti ketika A ditarik menuju titik A aksen, otomatis dia membagi dua garis CF sama panjang. Maka AC aksen sama dengan A aksen F ya. Berarti A aksen C sama dengan A aksen F gitu. Berapa? Setengah dari A akar 2, berarti setengah A akar 2. Begitu. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. Dengan cara kita buat segitiganya. Nah, kita buat segitiganya, misalnya saya ambil satu contoh segitiga yang mau dipakai. Nah, ini segitiganya. Segitiga misalnya saya ambil segitiga apa ya? Di sini A, di sini F, di sini A aksen gitu. Nah, AF itu adalah A akar 2 kan. Kemudian FA aksen itu tadi adalah setengah A akar 2. Pertanyaannya kan mencari A aksen. Panjangnya berapa? Maka caranya pakai Pitagoras. Sisi miring kuadrat dikurang sisi ini FA aksen kuadrat gitu. Berarti bisa saya tulis seperti ini. A aksen kuadrat sama dengan AF kuadrat dikurang A aksen F kuadrat. Gitu ya. Sama dengan AF kuadrat tadi adalah A akar 2 kuadrat dikurang
setengah A akar 2 kuadrat. Sama dengan A dikuadratkan A kuadrat, akar 2 dikuadratkan 2, dikurang setengah menjadi seperempat, A menjadi A kuadrat, akar 2 menjadi 2. Berarti ini menjadi 2A kuadrat dikurang, ini bisa disederhanakan, setengah A kuadrat. Itu. Atau sama aja menjadi 2 dikurang setengah, 1/2 ya. 1/2 atau 3/2A kuadrat. Maka A sama dengan A aksen nih ya, akar dari 3/2A kuadrat. Gitu. Sama dengan berapa? A keluar dari akar, tersisa akar 3 per akar 2. Kita rasionalkan. Menjadi kalikan akar 2 per akar 2 menjadi 1/2A akar 6 cm. Ya, jadi jawabannya itu. Terima kasih.